Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasabah yang gagal bayar akan dibuat cacat seumur hidup oleh DC Pinjol. Kenapa bisa terjadi seperti ini dan bagaimana cara menyikapinya ketika kalian ditagih ataupun diancam oleh DC Pinjol bahwa kalian itu akan dibuat cacat seumur hidup? Silahkan kalian boleh simak video sampai selesai. Siapa tahu video yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang saat ini baru pertama kali menggunakan pinjaman online. Tiba-tiba saat kesulitan membayar ditagih dengan cara-cara seperti ini. Ditagih dengan cara-cara yang tidak beretika. Baik itu oleh DC Pinjol yang menyebutkan nama aplikasinya ataupun tidak menyebutkan nama aplikasinya. Dan jika menurut kalian video yang saya sampaikan ini bermanfaat, boleh kalian sebarkan atau boleh kalian bagikan ke seluruh kawan-kawan kalian, ke seluruh media sosial kalian. Siapa tahu di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan informasi, membutuhkan motivasi, membutuhkan wejangan, membutuhkan tentang bagaimana caranya menghadapi DC Pinjol, menghadapi teror-teror yang dilontarkan oleh debt collector pinjaman online, dan bagaimana menyikapinya ketika kesulitan membayar utang di pinjol agar tidak sampai melakukan perbuatan yang di luar akal sehat seperti yang sudah-sudah sebelumnya kita ketahui bersama bahwa banyak orang yang diteror oleh debt collector pinjaman online yang akhirnya mengakhiri hidup, ada yang mengakhiri hidup orang lain, ada yang sampai loncat dari gedung yang tinggi, yang semuanya itu sebenarnya tidak perlu dilakukan jika memang kalian sudah tidak mampu bayar utang di pinjaman online tersebut. Dan buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu mensupport saya, selalu mendukung channel saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian. Siapapun Anda, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda pahala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, di video kali ini saya akan tampilkan salah satu jenis penagihan yang dikirimkan oleh DC pinjaman online. Ingat, ini yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Jadi kita tidak bisa memprediksi ini dari aplikasi pinjol mana, nama aplikasinya apa. Tapi yang jelas nasabah ini meminjam uang di pinjol legal. Jadi tidak pernah meminjam uang di pinjol ilegal. Tetapi ada penagihan yang masuk yang dikirimkan melalui chat WhatsApp tanpa menyebutkan nama aplikasinya dan isinya luar biasa, sangat menakutkan. Ini sangat menakutkan jika diterima oleh orang yang pertama kali menggunakan pinjol saat kesulitan membayar lalu dikirim chat WhatsApp seperti ini. Ini bisa berpotensi orang tersebut mencari dana talangan kemana-mana, pontang-panting nyari duit untuk membayar utangnya. Padahal ini tidak menyebutkan nama aplikasinya, jadi kalaupun kita mau bayar, bingung pasti bayarnya kemana, aplikasinya apa, karena ini tidak menyebutkan nama aplikasinya. Dan kemungkinan penagihan yang dilakukan oleh DC Pinjol seperti ini adalah DC Pinjolnya ini 100% pengecut. Jadi kalau dia berani pasti menyebutkan nama aplikasinya. Oke, kalian bisa lihat di layar sebelah kiri saya, akan saya bacakan langsung. Penagihan ini dikirimkan oleh 089 532 576 3041. Dalam waktu 10 menit bayar hutang kau jalang. Pencuri uang perusahaan, minimal kau udah miskin jangan goblok katanya. Kau kan gak cacat masih bisa cari duit kan? Apa perlu ku buat cacat seumur hidup? Jangan sampai masa depanmu hancur, pekerjaan hancur, dan ku sebar semua data pribadimu, foto KTP beserta data pribadimu yang lain. Ku buat viral di rumah RT RW kelurahanmu. Luar biasa, ini luar biasa kasar. Dan jika hal ini diterima oleh orang-orang yang pertama kali menggunakan pinjaman online, itu kan biasanya orang yang pertama kali menggunakan pinjol itu kan tidak tahu dia itu hutang piutang di pinjol itu seperti apa, hanya meminjam uang aja karena mungkin melihat iklan-iklan di media sosial yang bertebaran, termasuk di channel YouTube saya juga bertebaran iklan-iklan pinjol. Itu banyak jebakannya yang menawarkan pencairan cepat, bunga ringan. Faktanya saat dilakukan peminjaman itu ada yang bertolak belakang. Sebagai contoh misalkan di iklan itu pinjam 3 juta rupiah, dalam waktu 30 hari harus dikembalikan 3.050.000 rupiah. Tapi pada faktanya setelah dilakukan peminjaman, pinjam uang 3 juta rupiah yang cair itu hanya 2.400.000 rupiah.
Dan dalam waktu 30 hari kemudian setelah pencairan dana harus mengembalikan Rp3.500.000. Itulah jebakan pinjaman online yang tidak kalian ketahui. Makanya waspadalah dan tetap berhati-hati terhadap segala jenis pinjaman online, mau legal atau ilegal. Karena banyak sekali jebakan yang akan berpotensi menjerat kalian, dan setelah kalian terjerat, sulit keluar dari jeratan hutang pinjol tersebut jika kalian tidak betul-betul paham bagaimana cara mengatasinya. Salah satunya yaitu ketika kalian sudah terjerat dan tidak mampu bayar akan ditagih dengan seperti ini. Kalian akan dibuat cacat seumur hidup katanya oleh DC Pinjol, dan data-data kalian akan dibuat viral di rumah RT RW kelurahanmu. Ini DC Pinjol yang sangat pengecut yang seperti ini. Kalau berani gak usah ngomel-ngomel seperti ini, datang aja ke rumahnya. Lalu kalau memang kalian ada keberanian, silahkan di rumah RT RW, di rumah kelurahan, di rumah kepolisian, silahkan dipiralkan, diramaikan di kampung nasabah tersebut, silahkan. Kalau kalian berani gak usah ngomel-ngomel dulu. Itu saran dari saya ya buat DC Pinjol pengecut, langsung aja datangi rumahnya, lalu ngomong di depan nasabah tersebut seenak kalian, lalu kalian teriak-teriak ke tetangga, lalu kalian viralkan di rumah RT RW seperti yang kalian ancamkan ini. Jadi di situ mungkin nanti si DC Pinjol akan tahu akibatnya seperti apa. Kalau hanya ngomel-ngomel di medsos, ngomel-ngomel di chat WhatsApp seperti ini kan pengecut, nggak menyebutkan nama aplikasinya. Itu saran buat DC Pinjol ya, sebaiknya datangi aja rumah nasabah tersebut, nggak usah banyak ngomel. Karena banyak ngomel itu, nasabah kan sekarang udah pada pintar, udah pada tahu mereka nggak akan bayar. Walaupun diancam akan dibuat cacat seumur hidup. Emang mau seperti apa dibuat cacat seumur hidup itu? Jadi buat teman-teman juga yang saat ini sedang kesulitan membayar hutang di pinjol, jika ditagih seperti ini, solusi yang harus kalian lakukan adalah stop pembayaran selamanya. Dengan stop pembayaran selamanya, ini akan berefek pada DC Pinjol tidak akan pernah digaji, dan mungkin karena targetnya tidak selalu tercapai, DC Pinjol tersebut akan dipecat. Itu yang harus kalian lakukan, stop pembayaran utang di pinjol selamanya jika sudah ditagih seperti ini. Karena ini sangat-sangat melanggar dari aturan penagihan Otoritas Jasa Keuangan. OJK sudah menyampaikan bahwa penagihan DC Pinjol itu tidak boleh mengancam, mencaci maki, menghina, kekerasan fisik, kekerasan verbal, apalagi inti mengancam akan dibuat cacat seumur hidup, akan fotonya disebarkan, lalu akan dibuat viral di lingkungan rumah RT RW dan kelurahan. Padahal jika memang ada keberanian tinggal dilakukan, nggak usah banyak ngomong. Itu menurut saya ya. Buat DC Pinjol datangi rumahnya, lalu ramaikan di depan rumahnya, di depan orangnya langsung, biar kalian tahu akibatnya seperti apa. Oke ya, buat teman-teman semuanya, siapapun Anda yang saat ini sedang mempunyai permasalahan utang di pinjaman online, yang awalnya mungkin kalian selalu setia membayar, selalu menjadi orang baik, tapi itu dimanfaatkan oleh pinjol untuk memeras kalian tanpa kalian sadari, dan akhirnya harta benda kalian habis dan kalian mentok tidak mampu lagi membayarkan utang tersebut, lalu ditagih dengan cara-cara seperti ini. Abaikan semuanya. Ini hanyalah kata-kata. Kata-kata yang sengaja diciptakan oleh debt collector pinjaman online dari kejauhan untuk mengendalikan pikiran kalian, untuk mensugesti pikiran kalian sehingga kalian ketakutan dan akhirnya melakukan pembayaran dengan cara apapun. Contoh dengan cara gali lubang tutup lubang, mencari dana talangan kemana-mana. Nah, setelah hal itu dilakukan oleh Anda, maka si DC Pinjol tertawa, Anda sengsara. Lalu si DC Pinjol juga akan terus melakukan penagihan-penagihan dengan cara seperti ini ke orang-orang lain, ke orang-orang yang mungkin nanti ke depannya akan ada lagi yang meminjam uang, lalu tidak mampu bayar, ditagih lagi dengan seperti ini, karena si DC Pinjol selalu berasumsi dan selalu beranggapan bahwa jika ditagih dengan seperti ini sudah banyak berhasil dan banyak nasabah yang melakukan pembayaran. Jadi sekali lagi, jika kalian tidak mampu bayar utang di pinjol, jangan memaksakan membayar utang dengan membuat utang baru. Stop gali lubang tutup lubang, diancam apapun, segalak apapun DC Pinjol di media sosial dan di chat WhatsApp, itu hanyalah kata-kata. Hanya kata-kata, tidak ada fakta. Itu cerminan dari ketakutan debt collector pinjaman online yang tidak bisa mendatangi rumah kalian, tidak bisa ngomong di depan kalian langsung. Jadi makanya mengungkapkan kata-kata melalui chat WhatsApp dengan luar biasa kasar, konsepnya hanya untuk menakut-nakuti saja. Oke, buat teman-teman tetap semangat siapapun Anda saat ini.
yang dalam kesulitan ekonomi, dalam kesulitan berniaga, dalam kesulitan apapun di dunia ini, tempat kembali untuk kalian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan semoga Allah memberikan segala solusi untuk kalian, memberikan jalan keluar yang terbaik atas segala permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini. Yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.